Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di perkuliahan kalkulus integral. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai aplikasi integral, yaitu volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita belajar dengan menggunakan metode cakram, pada hari ini kita akan mempelajari metode cincin. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, coba teman-teman perhatikan kedua gambar yang ada di slide. Nah, teman-teman kan pasti sudah pernah melihat atau memotong bawang bombay. Biasanya kita potong dan kita jadikan camilan seperti onion ring ya. Nah, ternyata tanpa kita sadari aplikasi dari integral, yaitu menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin, dapat dianalogikan seperti ketika kita ingin menentukan volume dari bawang bombay, di mana bawang bombaynya itu kita potong-potong dan hasil perpotongannya itu membentuk cincin. Jadi, metode cincin yang kita pelajari ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi masih banyak contoh lainnya yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah bawang bombay ini. Berikutnya, kita review terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai metode cakram. Nah, pada metode cakram kita tahu bahwa ketika kita ingin menghitung volume benda putar, kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan pada contoh soal berikut ini. Diberikan grafik Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Tentukan volume benda putar terhadap sumbu X. Jadi, yang mau kita cari itu volumenya dia dibatasi oleh dua grafik, yaitu Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Oke, sekarang langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menggambarkan terlebih dahulu daerahnya. Sehingga kita punya daerahnya sebagai berikut. Kita punya Y sama dengan akar X, itu kurva yang atas. Lalu kita punya kurva yang bawah, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa subintervalnya nanti akan berjalan dari 0 sampai 1. Ya, kenapa? Karena kita cukup melihat sub-sub interval yang ada pada sumbu X. Karena kan dia diputarkannya terhadap sumbu X, gitu ya. Jadi kita tidak perlu memperhatikan yang ada pada sumbu Y. Nah, yang perlu teman-teman cermati, dalam metode cakram ini kita memiliki salah satu ciri, ya, di mana ciri dari metode cakram ini yaitu blok yang kita miliki, blok itu yang warna biru ini, blok yang kita miliki itu haruslah tegak lurus terhadap sumbu putarnya. Nah, sumbu putarnya mana? Sumbu putarnya adalah sumbu X, gitu ya. Jadi, blok ini, kalau metode cakram, blok yang kita miliki ini, dia haruslah tegak lurus terhadap sumbu X. Karena kan, kalau nanti dia diputarkan, kita punya gambar seperti berikut ini. Jadi kalau bloknya ini kita putarkan, kita akan peroleh gambar seperti ini. Dia akan membentuk sebuah benda padatan seperti ini. Ya, teman-teman bisa menggambar lebih rapih lagi dibanding saya. Oke. Nah, volume yang akan kita cari ini kan adalah volume yang tidak berlubang ini kan. Jadi volume yang ada padatannya ini kan. Kalau kita warnai itu yang ini kan. Yang mau kita cari kan ini semua. Nah, bagaimana cara kita menghitung volumenya ini? Sedangkan kita punya dua kurva gitu ya. Kita punya Y sama dengan akar X, di mana Y akar X itu kalau berdasarkan gambar ini berarti yang paling luar. Ya, ini adalah
Y akar X ya, yang warna biru adalah Y sama dengan akar X. Lalu kita punya yang paling dalam, itu yang ini, warna hijau, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Ya kan? Kita punya dua, yaitu Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, teman-teman, kalau kita mau menghitung volumenya, kita bisa melihat ini gambarnya dari samping gitu ya. Jadi kalau dari samping kita lihat gambarnya itu seperti ini. Seperti ban motor atau seperti donat, itu juga bisa, sama saja. Jadi ini adalah cakramnya, teman-teman. Nah, dimana kalau dari samping berarti ini sudah lebih jelas ya, dimana ini adalah yang warna biru, yang luar, itu adalah Y sama dengan akar X. Lalu kita punya yang paling dalam, warna hijau, itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau di metode cakram, ketika kita ingin menghitung integralnya, sebelum masuk ke penghitungan integral, kita kan mengaproksimasi volume dulu. Nah, dalam mengaproksimasi volume kan kita harus menentukan terlebih dahulu jari-jarinya. Dimana kalau pada perkuliahan kemarin, ketika kita ingin menentukan jari-jari, kita kan menghubungkan salah satu titik ke titik pusatnya, ya kan? Berarti di sini kita punya dua jari-jari, ya kan? Dimana jari-jari pertama ini adalah jari-jari yang paling luar, ya. R1-nya adalah jari-jari luar, J luar saya tulisnya ya. Lalu R2 itu adalah jari-jari dalam. Nah, dalam. Terhapus terus ya, oke. Jari-jari dalam. Nah, kalau kita ingin menentukan jari-jari luar, kita gunakan konsep seperti kemarin, maka jari-jari luar itu salah satu titik pada kurva kita hubungkan ke titik pusat. Nah, titik pusatnya ini apa sih? Titik pusatnya adalah sumbu X itu sendiri. Karena apa? Karena kita akan memutarkan terhadap sumbu X. Ini kalau gambarnya diperjelas lagi, maka sumbu X ini kan menembus bolongannya ini kan. Nah, berarti kita hubungkan Y sama dengan akar X ke titik pusatnya, yaitu sumbu X, di mana sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Maka, untuk jari-jari pertama, kita punya akar X dikurangi dengan 0. Gitu ya. Itu untuk jari-jari yang luar. Sedangkan untuk jari-jari dalam kita perhatikan yang warna hijau. Kita menghubungkan salah satu titik pada kurva, yaitu kurva X kuadrat, kita hubungkan ke titik pusatnya, di mana titik pusatnya ini adalah sumbu putarnya, yaitu sumbu X, di mana sumbu X ini adalah Y sama dengan 0. Maka R2-nya adalah X kuadrat dikurangi 0. Oke, jadi karena kita punya dua kurva, maka kita mencarinya masing-masing jari-jarinya ini. Jadi jari-jari dari masing-masing kurva ini kita cari dulu sebelum kita masuk ke aproksimasi volume. Gitu ya. Langkah kedua, membuat subinterval. Subintervalnya tadi sudah jelas, yaitu dari 0 sampai 1. Lalu aproksimasi volume, seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, kita punya jari-jari pertama, yaitu jari-jari luar, yaitu akar X min 0, atau sama saja ini dengan akar X, gitu ya. Lalu jari-jari yang kedua, yaitu X kuadrat min 0, atau sama saja dengan X kuadrat. Nah, sehingga ketika kita ingin mengaproksimasi volume, kita tinggal substitusi masing-masing jari-jarinya. Dimana untuk yang pertama itu yang jari-jari luar, sehingga kita punya
Pi akar X dikuadratkan dikalikan dengan delta X. Lalu untuk jari-jari yang dalam, kita punya delta VI, yaitu Pi X kuadrat dikuadratkan lagi dikalikan dengan delta X. Ya. Berikutnya, untuk mencari volume total, ya kan? Karena tadi yang mau kita cari kan volume yang tanpa bolongan, ya kan? Yang tanpa lubang. Sehingga kita mengurangkan volume luar dikurangi volume dalam. Nah, volume luar dikurangi volume dalam, kita tahu bahwa volume luar itu tadi kurva yang paling atas, atau tadi kalau kita hitung di jari-jari luarnya, ya kan? Berarti yang Pi akar X kuadrat delta X, atau yang pertama tadi. Lalu dikurangi volume dalam, yaitu volume yang kedua. Sehingga, kalau kita nyatakan ke dalam bentuk integral, kita tadi punya subintervalnya dari 0 sampai 1, lalu kita substitusi masing-masing untuk volume luar dan volume dalam. Berarti Pi akar X dikuadratkan di dx dikurangi integral dari 0 sampai 1 untuk Pi X kuadrat dikuadratkan dx. Ya. Nah, untuk bagian ini kita bisa gunakan sifat dari integral tentu ya. Jadi kalau pengurangan itu seperti apa, kita bisa gunakan sifatnya sehingga kita peroleh volume totalnya yaitu Pi untuk integral yang berjalan dari 0 sampai 1 dalam kurung akar X dikuadratkan dikurangi X kuadrat dikuadratkan. Atau kalau sederhananya, kalau kuadratnya kita kerjakan, kita dapat X dikurangi X pangkat 4 dx. Ya. Dari sini kita tinggal menghitung integralnya. Sehingga kita peroleh volume totalnya yaitu 3/10 Pi satuan volume. Gitu ya. Jadi volume yang dibatasi oleh daerah kurva Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X kuadrat untuk subinterval yang berjalan dari 0 sampai 1 dan dia diputar terhadap sumbu X adalah 3/10 Pi satuan volume. Ya, ini menggunakan metode cakram, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana untuk metode cincin? Nah, untuk metode cincin, jadi metode cincin itu adalah perluasan dari metode cakram. Jadi, metode cakram yang diturunkan itu dia menghasilkan metode cincin ya. Jadi, dia menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar, tetapi berlobang gitu ya. Jadi, kalau di cincin itu dia berlobang gitu. Nah, cincin dalam metode ini itu biasanya dibentuk dari perputaran persegi panjang yang berwarna biru ini. Ketika ini diputar 360 derajat terhadap sumbu X di sini atau sumbu putarannya, perlu teman-teman perhatikan pada metode cincin, dia persegi panjangnya ini tidak berhimpit dengan sumbu putarannya, gitu ya. Jadi masih ada sisa di sini. Sehingga nanti kalau dia diputar 360 derajat terhadap sumbu putaran akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, di sini kita tahu bahwa bidang datar ini kalau tadi dibawa ke sini itu adalah yang ini. Ini ya, teman-teman. Nah, kita lihat bahwa tadi karena dia tidak berhimpit dengan sumbu putaran, maka di sini akan membentuk sebuah lubang gitu ya. Nah, makanya dia di sini dituliskan sebagai cakram karena metode cincin ini ya turunan dari metode cakram gitu. Jadi penghitungannya tidak jauh berbeda dengan metode cakram. Nah, kita tahu bahwa R besarnya ini adalah jari-jari yang luar. Kalau tadi di permasalahan cakram kita tuliskan sebagai R1, lalu R kecil ini adalah jari-jari dalam. Jari-jari dalam ini yang menghubungkan
kurva yang kedua ini dengan sumbu putarannya. Jadi yang ini yang mau dihubungkan. Sedangkan kalau ini itu dengan sini. Ya. Dan T itu merupakan ketebalan dari cincin. Ya. Maka volumenya itu dapat ditentukan sebagai Pi R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat, di mana R besarnya adalah jari-jari luar, lalu R kecilnya adalah jari-jari yang dalam, dikalikan dengan T, yaitu tinggi dari cincin itu sendiri, atau ketebalannya. Nah, lalu gimana konsep dari metode cincin? Sekarang teman-teman perhatikan. Untuk menentukan volume benda putar yang dibatasi oleh R besar X dan jari-jari dalam, di mana jari-jari dalamnya yang R kecil ya, R kecil X ini jari-jari dalam dan R besar X adalah jari-jari luar. Nah, bidang datar ini ketika dia diputarkan 360 derajat terhadap sumbu putaran, dia akan menghasilkan seperti ini. Gitu ya. Nah, ketika dia diputar, dia ini hasil perputarannya pasti ada lubang. Kenapa? Karena tadi ini dia tidak berhimpit dengan sumbu putarannya. Jadi kalau di metode cincin itu dia tidak berhimpit dengan sumbu putarannya. Sehingga kalau dia diputar pasti bentuk atau hasil perputarannya akan ada lubangnya gitu. Nah, jadi daerah tersebut kalau kita cari volumenya, kita bisa gunakan rumus Pi untuk integral A sampai B, di mana itu adalah batas bawah dan batas atas, ya. Jari-jari luar atau kalau tadi kita tulis sebagai R besar, kita bisa tulis di sini R besar. R besar yang dikuadratkan dikurangi R kecil yang dikuadratkan dx. Nah, oke. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai ide dari metode cincin, sekarang kita kembali ke permasalahan pada cakram di awal tadi. Nah, kalau tadi di cakram, kita kan harus menghitung masing-masing volume dari kurva pertama dan kurva kedua ya. Nah, kita di sini tandai dulu. Di sini kita punya kurva paling luar yaitu Y sama dengan akar X. Lalu kita punya kurva yang kedua Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau tadi pada metode cakram, ya pada cakram, kita untuk volumenya, kita punya delta V, delta VI, yaitu Pi akar X kuadrat delta X, lalu kita punya delta VI Pi X kuadrat yang dikuadratkan delta X. Sehingga untuk mencari atau menghitung integralnya, kita tadi harus menghitung masing-masing volume dulu gitu ya. Yaitu kita punya V total di mana volume luar dikurangi volume dalam gitu ya. Dimana volume luarnya ini yang akar X ya, volume luarnya, lalu ini volume dalamnya, sehingga kita tadi punya integralnya dari 0 sampai 1 untuk volumenya, 0 sampai 1 Pi akar X dikuadratkan dx dikurangi integral 0 sampai 1 Pi X kuadrat d X kuadrat yang dikuadratkan dx, sehingga di sini baru kita bisa menggunakan sifat dari integral tentu ya. Ini kan tadi masing-masing dulu, di mana ini adalah kurva yang luar, ini adalah yang dalam ya kan. Nah, di tahap ini baru kita bisa menggunakan sifat integral tentu kan tadi, sehingga kita peroleh volume Pi integral 0 sampai 1 akar X yang dikuadratkan dikurangi X kuadrat yang dikuadratkan dx. Ini tadi begini kan. Nah, kalau pada metode cincin, kita kembalikan ke ide dari metode cincin, di mana saya garis dulu di sini.
biar lebih rapi. Dimana pada metode cincin, kita bisa langsung menggunakan jari-jari luar dan jari-jari dalamnya ya. Jadi untuk aproksimasi volumenya kita bisa langsung gunakan delta V, yaitu Pi dalam kurung jari-jari dalam, ya kan tadi R1X dikuadratkan dikurangi R2, maaf, R kecil tadi kalau nggak salah, RX dikuadratkan dikalikan dengan delta X gitu ya. Sehingga kalau kita terapkan pada permasalahan yang cakram tadi, kita punya delta V-nya yaitu Pi, jari-jari dalamnya apa? Jari-jari luarnya apa? Jari-jari luarnya adalah akar X. Gitu ya. Jadi akar X dikuadratkan dikurangi jari-jari dalamnya. Jari-jari dalamnya apa? Jari-jari dalamnya adalah X kuadrat. X kuadrat dikuadratkan dengan delta X. Sehingga untuk integralnya kita bisa langsung gunakan, yaitu integral 0 sampai 1. Sini saya langsung 0 sampai 1 untuk Pi volume sama dengan integral 0 sampai 1 Pi, yaitu akar X kuadrat kurang dikurangi X kuadrat yang dikuadratkan dx, ya kan? Jadi kita langsung bisa melihat perbedaannya ketika kita menyelesaikan dengan metode cakram dan metode cincin, dimana kalau metode cakram kita harus menghitung terlebih dahulu dari aproksimasi volumenya, kita harus satu-satu, yaitu volume pertama dan volume kedua, dimana volume pertama yaitu volume yang paling luar dan volume kedua adalah volume yang dalam. Sehingga untuk volume total yaitu volume luar dikurangi volume dalam, maka kita baru bisa menuliskan integralnya, yaitu integral 0 sampai 1, integral yang luar untuk volume yang luar dan dikurangi integral yang dalam tadi yang Pi X kuadrat dikuadratkan dx. Nah, dari sini baru kita bisa menggunakan sifat dari integral tentu, sehingga bisa kita tuliskan Pi integral 0 berjalan dari 0 sampai 1 untuk akar X dikuadratkan dikurangi X kuadrat dikuadratkan dx, gitu ya. Nah, kalau di cincin, kita bisa langsung, pada saat kita mau mengaproksimasi volume, kita bisa langsung mengerjakan jari-jari luar dan jari-jari dalam sekaligus. Kenapa? Karena pada cincin yang kita lihat memang jari-jari luar dan dalamnya ya, langsung keduanya sekaligus gitu. Karena yang mau kita hitungkan adalah benda pejalnya ya, yaitu yang tanpa lubang gitu. Nah, sehingga untuk menghitung integralnya juga bisa kita kerjakan secara langsung, yaitu untuk integral 0 sampai 1 Pi akar X kuadratkan dikurangi X kuadrat dikuadratkan dx, dimana yang ini adalah yang luar, jari-jari yang luar, yang ini adalah jari-jari yang dalam. Gitu ya teman-teman. Sehingga bagaimana penyelesaiannya? Oke, sehingga kelanjutannya untuk permasalahan yang tadi, ya, yang permasalahan ada pada cakram yang bisa kita gunakan ketika kita menghitung dengan menggunakan metode cincin, ya. Kita punya delta, kita punya V volume, integral dari 0 sampai 1 untuk Pi akar X kuadrat dikurangi X kuadrat dikuadratkan dx. Nah, dari sini kita punya V, yaitu Pi-nya bisa kita keluarkan, jadi Pi integral 0 sampai 1 untuk akar X kuadratkan, jangan lupa kurungnya, dikurangi X kuadrat dikuadratkan dx. Dari sini bisa kita sederhanakan, ya, yaitu V sama dengan Pi integral 0 sampai 1, ini menjadi X dikurangi, ini menjadi X pangkat 4 dx.
X. Dari sini kita peroleh, kita bisa menghitung integralnya, sehingga kita peroleh V sama dengan P dalam kurung integral dari X yaitu 1/2 X kuadrat, integral dari X pangkat 4 yaitu 1/5 X pangkat 5 dengan batas bawah 0 dan 1, sehingga kita punya V sama dengan P dikalikan batas atasnya disubstitusi, setengah 1 kuadrat dikurangi 1/5, 1 pangkat 5 dikurangi, ini sudah pasti 0 ya, sehingga kita punya V sama dengan P, yaitu ini 1, kalau disubstitusi 1 kuadrat 1 ya, ini 1 dikalikan setengah, setengah dikurangi 1/5, sehingga kita disini punya V-nya adalah, kita samakan penyebut, kita peroleh 3/10, atau V sama dengan P 3/10 satuan volume. Gitu ya. Jadi kalau di metode cakram tadi kita harus aproksimasi satu-satu, karena yang kita hitung adalah volume luar dikurangi volume dalam. Tapi kalau di metode cincin kita bisa langsung menggunakan jari-jari luar dan jari-jari dalamnya. Kenapa? Karena kita memang fokusnya mengerjakan, kalau pada konsep metode cincin itu kita langsung melihat di jari-jarinya, gitu ya. Karena yang mau kita hitung adalah volumenya itu yang benda padatannya itu. Jadi yang berlubang tidak kita hitung. Gitu. Sehingga volume yang dirotasikan terhadap sumbu X ya, dan kurva kontinu tak negatif untuk Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx yang berada pada interval A sampai B terhadap sumbu X, kita punya volumenya yaitu P integral A sampai B untuk R besar X kuadrat dikurangi R kecil X kuadrat, dimana untuk yang ini, R besar ini, untuk yang R besar ini, dia adalah jari-jari luar. Sedangkan yang R kecil ini adalah jari-jari dalam. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan kalau di cincin kita bisa langsung menggunakan jari-jari luar dikuadratkan dikurangi jari-jari dalam dikuadratkan. Gitu ya. Paham ya teman-teman perbedaannya? Lalu langkah-langkah penyelesaiannya masih sama seperti metode cakram, hanya perbedaannya di langkah ketiga kita harus menentukan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Jadi harus lebih sistematis, karena kita di sini punya dua jari-jari yang harus kita lihat. Jadi ada jari-jari luar dan jari-jari dalam. Lalu baru bisa kita aproksimasi dan baru bisa kita nyatakan ke dalam bentuk integral. Oke, contoh 1. Kita punya bidang datar yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garis Y sama dengan min X ditambah 3 yang diputar terhadap sumbu X. Carilah volume benda putaran tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita menggambarkan terlebih dahulu daerahnya. Nah, kalau berdasarkan gambar di sebelah kanan ini, kita tahu bahwa daerah yang kita cari bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, di mana kurva yang paling atas atau yang paling luar yaitu min X plus 3, dan kurva yang paling dalam atau kurva yang bawah itu yang X kuadrat plus 1. Nah, perlu teman-teman perhatikan dalam menentukan jari-jari ini, karena dia diputar terhadap sumbu X, maka untuk jari-jari luar, ya saya tulis di sini saja, jari-jari luar atau R besar X, kita lihat, kita hubungkan, ini kan kurvanya yang, ini kan yang min X plus 3, ya kan?
kita hubungkan salah satu titik yang ada pada kurva ini, kita hubungkan ke titik pusat. Atau kalau di sini sumbu perputarannya, yaitu sumbu X. Nah, kita punya Y sama dengan min X plus 3. Dikurangi dengan titik pusatnya atau sumbu perputarannya, yaitu Y sama dengan 0. Berarti kita punya jari-jari luarnya, yaitu min X ditambah 3. Makanya dia di sini menuliskan Rx-nya adalah min X plus 3. Sedangkan bagaimana untuk yang jari-jari dalam? Nah, jari-jari dalam, teman-teman perhatikan kurvanya yang paling bawah atau yang paling dalam, itu yang warna biru ini. Ya. Kalau kita, ini kan adalah kurva Y sama dengan ini. Sudah ada ya, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, kalau kita hubungkan salah satu titik ini, saya tulis di sini saja, kita hubungkan ke titik pusatnya atau sumbu perputarannya, yaitu Y sama dengan 0, maka kita bisa peroleh untuk jari-jari kecilnya. Jari-jari kecilnya itu adalah X kuadrat plus 1 dikurangi 0. Oh ya, ini kurang 0 ya. Dikurangi 0. Sehingga kita peroleh min X plus 3. Yang di sini kita peroleh X kuadrat plus 1. Makanya dia di sini R kecil X-nya atau jari-jari yang paling dalam itu X kuadrat plus 1. Begitu ya teman-teman. Oke, nah ini sudah jelas ya. Kita punya jari-jari besar dan jari-jari kecil, kita punya subintervalnya. Nah, maka di aproksimasi volume kita bisa langsung mensubstitusi. Rx-nya apa tadi? Rx-nya jari-jari besar. Jari-jari besarnya apa? Min X plus 3. Lalu, yang ini, R kecil X-nya apa? Jari-jari dalam. Ini yang luar, ini yang dalam. Jari-jari dalamnya apa tadi? X kuadrat plus 1. Sehingga tinggal kita substitusi. Masing-masing dikuadratkan sehingga kita peroleh di penyelesaian hasil kuadratnya. Jadi ini dikuadratkan terlebih dahulu, ini juga dikuadratkan terlebih dahulu. Kita hasilkan 8 min 6x min x kuadrat min x pangkat 4. Kalau sudah dikuadratkan, baru kita bisa hitung integralnya. Ya, dengan batas atasnya 1, batas bawahnya min 2, disubstitusi kita hasilkan volumenya yaitu 117/5 pi satuan volume. Ya. Lalu oke, selanjutnya ide dari metode cincin yang dirotasikan terhadap sumbu Y. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau di metode cincin dan di metode cakram, ketika dia diputarkan terhadap sumbu Y, itu idenya sama ya dengan jika dia dirotasi atau diputarkan terhadap sumbu X. Sebenarnya sama, hanya berbeda nanti gambarnya saja gitu ya. Karena kalau terhadap sumbu X, berarti yang kita perhatikan interval-intervalnya atau batas-batasnya itu dalam sumbu X. Atau yang ada pada sumbu X. Kalau pada sumbu Y, jika dia dirotasikan terhadap sumbu Y, berarti yang perlu kita perhatikan batas-batasnya yaitu sekitar interval atau nilai-nilai yang ada pada sumbu Y gitu ya. Nanti gambarnya juga berbeda. Hanya itu saja. Tapi sebenarnya untuk idenya sama, rumusnya pun kurang lebih sama. Nah, di sini mungkin yang perlu teman-teman perhatikan ada beberapa ciri-ciri ya. Yang teman-teman bisa tahu kok. Dengan teman-teman melihatnya saja teman-teman tahu. Kalau dia diputarkan terhadap sumbu X ya. Kalau dia diputarkan terhadap sumbu X, yang pertama, pastilah dia berupa Y sama dengan. Bentuknya nanti berupa Y sama dengan. Ya. Atau fx lah, fx gitu, fx atau Y sama dengan. Dan nanti pasti fungsinya ya berupa X dx. Fungsi dalam integralnya nanti berupa X dx. Lalu kalau dia diputarkan terhadap sumbu X ya, intervalnya hanya pada sumbu X. Jadi kita perlu memperhatikan interval di sumbu X ya, yang mendatar. Kalau terhadap sumbu Y,
Jadi SBY ya. Sumbu Y. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan pada sumbu Y, di sini teman-teman lihat ya, F untuk sumbu Y, dia X sama dengan. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman perhatikan aja polanya gitu ya. Kalau dia sumbu X, berarti dia nanti berupa Y sama dengan. Ya, kurvanya berupa Y sama dengan. Atau Fx sama dengan bla 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 gitu. Kalau di sumbu Y, pasti nanti kurvanya berupa X sama dengan. Atau kalau di sini bisa dituliskan Fy gitu ya. Fy, X sama dengan, nanti pasti fungsi dalam integralnya ini berupa Y dy. Ya, perlu teman-teman perhatikan Y dy. Lalu intervalnya, ya intervalnya sekitar sumbu Y. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah nilai-nilai yang ada pada sumbu Y. Batas-batasnya pasti berada pada sumbu Y. Begitu ya teman-teman. Itu yang bisa kita lihat perbedaannya gitu. Tapi secara keseluruhan untuk penghitungan pun sama, untuk rumus pun juga sama gitu, hanya beda di fungsinya saja gitu. Langkah-langkah penyelesaiannya juga sama ya. Cuman berbedanya di langkah keempat, yaitu dia aproksimasi volume partisi yang diputar terhadap sumbu Y. Berikutnya, contoh untuk yang ada pada sumbu Y, yang dirotasikan terhadap sumbu Y. Misalkan kita punya bidang datar yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X, maka dalam kuadran pertama, ketika dia diputar terhadap sumbu Y, untuk menghasilkan suatu benda putar, kita diminta untuk mencari volume benda putarannya. Oke, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menggambarkan daerahnya. Ya, sehingga kita peroleh gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar 3 dimensinya. Ya. Kita tadi punya kurva yang paling luar, yaitu ini, yang garis biru ini. Garis biru ini adalah kurva yang paling luar, yaitu X sama dengan akar Y. Sedangkan yang paling dalam, itu saya kasih warna ungu, yaitu yang X sama dengan Y per 2. Gitu ya. Bisa terlihat di sini. Berarti kalau kita mau mencari volume, ya, kalau kita mau mencari volume, ini kan yang kita hitung kan cincin yang ini ya. Kalau dia diputarkan terhadap sumbu Y kan berarti cincin yang terbentuk yang ini. Ya kan? Nah, perlu teman-teman perhatikan. Nah, kalau tadi saya bilang sebenarnya kurang lebih sama, yang berbeda hanya di gambar ya. Sudah jelas di sini gambarnya kita tahu karena dia diputar terhadap sumbu Y berarti dia tegak ya. Tegak dengan sumbu Y-nya. Maka untuk mencari jari-jarinya ya, untuk mencari jari-jari luar dulu. Di sini kita tahu jari-jari luar, J luar, atau saya tuliskan R besar X. Kita lihat kurva yang paling luar apa? Yang akar Y. Oh, mohon maaf, di sini bukan RX tapi RY. RY-nya apa? Yaitu yang paling luar apa? Yang X sama dengan akar Y. Nah, kalau jari-jari itu kan tadi kita menghubungkan salah satu titik yang ada pada kurva, kita hubungkan ke titik pusatnya, atau kalau di sini adalah sumbu putarannya. Ini kita hubungkan. Nah, sumbu putaran ini kan sumbu Y. Sumbu Y sendiri itu kan sama saja dengan X sama dengan 0. Maka untuk jari-jari luar RY-nya, yaitu kita punya akar Y dikurangi 0, atau sama saja dengan akar Y. Lalu bagaimana dengan jari-jari dalam? Jari-jari dalam, R kecil. Ya, saya keliru. Ini harusnya R kecil, yaitu R kecil Y. Nah, R kecil ya, teman-teman perhatikan, saya kasih warna hijau. Kita punya kurva yang paling dalam, yaitu X sama dengan Y per 2. Ya kan? Berarti kita hubungkan ini terhadap titik pusatnya. Di mana titik pusatnya yaitu sumbu Y, sumbu perputaran.
di mana sumbu Y sendiri adalah X sama dengan 0. Sehingga kita punya R kecil Y-nya yaitu Y per 2 dikurangi 0. Ya. Atau kita bisa tuliskan Y per 2. Oke, berarti kita punya jari-jari luarnya akar Y, punya jari-jari dalamnya Y per 2. Setelah itu, kita bisa melihat subintervalnya, ya. Batasannya tadi dari 0 sampai 4. Sudah jelas dari gambar, lalu tadi kita punya jari-jari luarnya akar Y, sama ya. Lalu jari-jari dalamnya setengah Y, gitu. Lalu kita substitusi masing-masing RY dan R kecil Y. Kita substitusi, yaitu akar Y dikuadratkan, dikurangi setengah Y kuadrat. Sehingga pada penghitungan integral, kita bisa tuliskan, oke, ini mohon maaf, harusnya adalah 4 ya, tidak ada satunya. Oke, jadi ini 4, batas bawahnya 0 sampai 4, lalu akar Y kuadrat setengah Y kuadrat. Nah, akar Y kuadrat itu kan sama saja dengan Y, setengah Y kuadrat itu kan sama aja dengan seperempat Y pangkat 2, sehingga kita peroleh volumenya adalah 8 per 3 satuan volume. 8 per 3 pi satuan volume. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai metode cincin, penghitungan volume benda putar dengan metode cincin, maka sekarang teman-teman silakan berlatih soal. Di sini ada 4 soal latihan ini pada slide yang pertama ini, dan ada 2 soal lagi. Ya, ada 4 soal. Silakan teman-teman berlatih, lalu teman-teman bisa menggunakan langkah-langkah penyelesaian seperti yang sudah disampaikan pada PPT. Begitu ya teman-teman. Kalau begitu saya... Oke, karena kita sudah selesai membahas mengenai aplikasi integral, yaitu menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cincin, maka perkuliahan hari ini saya akhiri. Silahkan teman-teman mempelajari materi berikutnya, yaitu kita masih berbicara mengenai aplikasi integral, menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai metode kulit tabung. Oke, kalau begitu saya akhiri, sekian dan terima kasih.